Hari ini kita kedatangan tamu yang akan bercerita tentang kegiatannya sebagai kader kesehatan. Ibu Ike Nikmah. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Ada banyak cara untuk seseorang terinspirasi dan memilih suatu pekerjaan. Seperti cerita Ibu Ike Nikmah Tatimu saat memutuskan terjun menjadi kader tuberkulosis. Hati Ibu Ike prihatin ketika seorang tetangganya menderita TB. Tak ada keluarga yang membawa sang tetangga berobat lantaran percaya bahwa sakitnya karena hal mistis. Setelah tetangganya meninggal, Ibu Ike justru penasaran dengan seluk-beluk penyakit TB dan berusaha mencari tahu lebih lanjut. Itu dari tetangga yang meninggal karena sakit TB. Nah, karena tetangga ini meninggal, kata tetangganya lagi katanya sakit TB itu sakit turunan. Saya juga mengira seperti itu, sakit turunan. Nah, ternyata saya memang ada kesempatan untuk dapat pelatihan dari puskesmas. Memang saya sendiri juga niat ingin menjadi kader TB. Pencegahannya itu untuk pasien TB harus tetap memakai masker. Di saat bicara atau batuk ataupun bersin harus si pasien TB memakai masker. Dan juga pasien TB jangan lupa, kalau memang lupa pakai masker, etika batuk. Jadi kalau si pasien TB kalau batuk itu lebih baik dia buangnya di sinar matahari. Nah, untuk yang saya memang kecelakaan, saya tuh semangat saya tidak patah semangat saya. Tidak patah semangat. Karena memang menurut saya nih, saya ini masih lebih penting pasien dibanding diri saya. Karena saya ini hanya tangan. Tangan saya masih bisa, memang masih platina patah 3 ini tangan saya. Yang penting saya itu datang ke rumah pasien, bagaimana keadaannya Pak, begitu Ibu, apakah sudah minum obat, efek samping apa yang dirasakan. Kita tuh jangan patah semangat karena kita memang kecelakaan. Menurut saya tuh sosok Bu Ike itu adalah sosok yang luar biasa. Ya karena memang Bu Ike ini adalah seorang kader yang semangatnya begitu tinggi, Mbak. Karena memang bisa terlihat bahwa baik dia di wilayah, di Warakas sendiri, ataupun di sekecamatan Tanjung Priuk, dia merupakan kader yang begitu semangat. Nah, kemudian dia ini dengan walaupun memang kemarin sempat dia kena kecelakaan ya. Di kecelakaan ini dia kehilangan fungsi ginjalnya 1. Saya melihat dia tetap semangat, tidak ada berkurang sedikit pun semangat dia untuk terus maju dan untuk melakukan aksi baiknya. Di tengah kesibukannya sebagai kader TB, Ibu Ike juga tengah berjuang dengan kondisinya. Akibat kecelakaan yang dialaminya, Ibu Ike hanya mempunyai 1 ginjal dan membawa kantong untuk buang air kemanapun beliau pergi. Keterbatasannya itu tidak sedikit pun jadi penghalang semangatnya untuk membantu orang. Karena bagi Ibu Ike, bila dirinya masih bisa ambil peran mengedukasi masyarakat, akan tetap beliau lakukan dengan ikhlas. Pertama, gimana tuh ceritanya Bu Ike kecemplung ke jadi kader? Ya maaf Bu ya, pertama sekali itu saya tuh ikut TB karena tetangga. Tetangga saya ada yang meninggal sakit TB. TBC, iya Bu. Nah pada saat itu kan banyak yang nyelawat. Katanya jangan deket-deket, itu sakitnya sakit TBC dia. Nah saya juga mengira kata warga, pada saat itu kan warga belum tahu ya Bu, katanya TBC itu sakit turunan. Sakit apa tulang? Turunan, katanya gitu kan, turunan. Sakit guna-guna, katanya seperti itu. Saya juga dulu mengira seperti itu Bu. Saya mengira. Nah pada saat itu saya penasaran, tambah penasaran masa iya sakit TB, sakit turunan atau sakit guna-guna. Nah pas ada dari kelurahan, dari puskes mencari kader untuk ikut pelatihan kader TB. Nah pada saat itu saya ditunjuk dari puskes, dari kelurahan juga. Kebetulan sebelum kader TB saya kan kader posyandu dulu Bu. Oh di kader posyandu. Iya betul, kader posyandu dulu. Saya ditunjuk sebagai kader TB RO pertama sekali. Resisten obat. Resisten obat benar. Nah itu 2014. Nah saya ikut dari situ. Ada pasien, udah saya TB RO nih untuk mulai pendampingan.
Pada saat itu 2014 ke 16 ada 3 pasien TBRO saya. Nah, pas setelah pelatihan saya ditugaskan untuk pendamping kader TBRO. Tapi bukan di wilayah saya, di daerah Kelurahan Tanjung Priok, jauh dari wilayah saya. Jadi kita datang ke rumahnya, berikan edukasi kepada TBRO. Karena pasien TBRO kebanyakan mereka tuh banyak putus asa, Bu. Ya, putus asa mereka karena katanya efek samping obat terlalu berat. Kalau TBRO, efek samping itu sampai kehilangan pendengaran, ada yang sampai stres. Nah, itu ada yang muntah, yang mual kalau TBRO, Bu. Ada yang linu-linu badannya, lari ke pencernaan. Seperti itu. Apa yang Ibu lakukan supaya pasien tadi tetap semangat minum obat? Kita tetap edukasi, kita kasih kekuatan untuk pasien. Kita, Pak, Bapak harus semangat minum obat. Jangan sampai putus asa, karena penyakit Bapak ini bisa disembuhkan. Dan Bapak penyakit TB bukan penyakit turunan, bukan penyakit guna-guna. Ya, penyakit Bapak yang penting Bapak harus tuntas minum obat. Ibu nggak khawatir Ibu ketularan? Tidak, karena saya memakai masker. Tentunya Ibu kan di rumah, ada keluarga. Iya, betul. Kemudian ada kesibukan di rumah juga. Iya. Tapi kok Ibu mau bantuin orang yang sakit lagi. Iya. Dan Ibu kena resiko tertular. Kalau Ibu tertular nanti bawa ke keluarga. Itu apa yang dorong Ibu terus semangat? Ngajarin. Mendorong saya itu pertama memang keluarga juga. Suami mendorong saya. Tetap, nggak apa-apa kamu sama aja membantu orang itu sama aja, kita udah dapat pahala, katanya seperti itu. Keluarga juga, terus sayanya juga begitu, Bu. Saya memang kayak ada panggilan saya ini kalau pasien TB. Saya tuh sepertinya kalau memang seandainya kumpul, ada ngelihat yang kumpul-kumpul, Bu, saya tuh langsung ngelihat kayak contoh PPSU, kalau ada yang batuk-batuk. Saya langsung datengin, Pak, kenapa batuk, Pak? Enggak, Bu, karena mereka di wilayah saya tuh udah tahu saya kader TB. Mereka itu takut nanti dikasih pot dahak sama saya. Seperti, iya, yang ada. Ya, betul, Bu. Ini bawa di tas, bawa terus? Iya, bawa terus di tas. Sama spidol saya bawa terus, Bu. Apalagi saat ini lagi pandemi, mereka tuh takut mereka ke puskes, jadi kita datengin ke rumahnya untuk periksa dahak. Karena memang kita tugas sekarang kan lagi TB ini lagi IKA, investigasi kontak. Ya, Bu, lagi investigasi kontak, jadi kita untuk melacak, jadi kita mencegah penularan. Karena kita memang 2030 harus eliminasi TB. Suka dukanya apa tuh? Kalau dukanya itu masih ada masyarakat yang menganggap TB ini adalah sakit guna-guna atau sakit turunan. Pernah dapat penolakan nggak dari orang yang didampingin? Di penolakan saya alhamdulillah belum, ya, Bu, ya. Belum ada penolakan saya kalau datang. Jangan sampai. Jangan sampai. Yang penting cara kita sebagai kader itu di lapangan seperti apa, Bu. Ya, jadi biar mereka tuh, jadi kita melakukan pendekatan terlebih dahulu. Jadi kita nggak ngobrol tentang penyakitnya dia dulu. Itu kita di lapangan. Jadi kita ngobrol dulu alur, nanti si pasien ini keluar semua. Apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan. Jadi kita kader ini sebenarnya teman curhat pasien. Teman curhat. Ibu naik apa kelilingnya itu? Motor. Katanya jauh. Oh, naik motor sendiri atau sama suami? Naik motor sendiri. Pernah, Bu, saya dulu nganter TB, laporan tabrakan. Ini masih pakai platina 3 ini. Tangan. Ini, Bu, saya sih Pakai apa? pakai platina. Pen. Pakai Pen. platina. Masih pen. Karena patah. Patah 3. Patah 3, Masya Allah. Gigi patah 5. Jadi palsu gigi. Iya, alhamdulillah masih saya semangat. Saya dirawat aja, mereka masih telepon, Ibu Ike, saya belum mengambil obat. Oh iya, sabar, mereka tidak tahu saya itu lagi di rumah sakit. Pas sudah saya sakit itu,
tabrakan tiba-tiba dapat tahun berikutnya, saya tuh sakit pinggang. Nah, ke ginjal ternyata larinya, Bu. Seperti itu, ginjal. Jadi akhirnya saya operasi angkat ginjal. Nah, jadi ginjal saya tinggal 1. Tinggal 1 sekarang. Iya, tinggal 1. Tapi tetap semangat. Alhamdulillah masih dikasih sehat, dikasih napas sama Allah. Oh, iya betul. Karena memang pasien itu masih butuh kita, Bu, pasien. Kasihan. Malah diri saya dibanding pasien malah saya lebih ini di pasien. Kasihan mereka membutuhkan saya di bawah. Jadi di sini ada Dokter Pandu nggak bisa datang. Oh jadi iya dok, pakai Dokter Zoom. Pandu. Nanya-nanya boleh Bu ya? Boleh dok. Ibu kan ini tuberkulosis itu kan penyakit menular Bu. Betul. Pertama kali Ibu mengobati atau menjangkau atau mendampingi orang dengan TB resisten obat itu kan, wah pengobatannya bisa lama banget kan, sampai 2 tahun lebih gitu ya. Betul dok. Ibu nggak takut tertular? Tidak dok, saya tidak takut tertular. Saya tetap prokes, tetap. Harus saya sehat dok. Kalau saya turun ke pasien itu saya harus sarapan dulu. Kalau saya lagi tidak enak badan atau saya pilek, saya tidak turun lapangan dok. Oke. Dan saya akan bilang ke puskes, Ibu, saya nggak turun hari ini karena memang badan saya tidak sehat. Oke Bu Ike, nggak apa-apa. Karena TB kita resiko juga. Tetap harus kita kesehatan juga kita jaga. Tapi di pasien di bawah terutama harus mereka sembuh. Oke Bu. Ibu nggak dikasih masker sama puskesmas? Suka dikasih, yang N95 dikasih dari puskes. Oke. Itu selalu Ibu pakai kalau pengunjung ke rumah? Pakai N95 dok. Ya, itu kan untuk mencegah Bu ya? Iya betul. Itu semua dewasa Bu ya? Iya dewasa, RO dewasa. Terus mereka kalau lagi diobati disuruh diisolasi atau di mana Bu? Tidak. Kan RO tidak diisolasi, nanti mereka marah-marah dok sama kita. Kok kita diisolasi emang kenapa? Gitu kan galakan pasien daripada kader dok. Iya. Kalau nggak diisolasi gimana Bu? Itu kan bisa menularkan kepada anggota keluarga. Ya, yang penting kita dok, kita memberikan edukasi. Bapak harus tetap, biarpun di dalam rumah, Bapak harus memakai masker. Dan kalau Bapak seandainya minum, tidak boleh bergantian dengan anak. Begitu gitu. Juga, ya begitu juga makan Bapak, tidak boleh sambil nyuapin anak, tidak boleh. Nah seperti kalau itu Pak. Anak balita Bu ya di rumah yang sakit tuberkulosis itu, ya. Ibu kirim ke puskesmas nggak untuk dicek apakah dia terinfeksi atau tidak? Kirim dok. Untuk sekarang ini kan ada pencegahan, iya harus kirim. Yang ada kirim ya. Kalau anaknya nggak mau minum obat gimana? Kan dia nggak sakit. Iya, tapi kan tetap dok harus. Nanti kan dari yang penting kita kader udah memastikan mereka datang ke puskes. Jadi apa aja aktivitasnya selain kader TB? Kader TB itu masih posyandu tetap, posbindu juga, posyandu lansia saya. Sekarang KB kan hanya disuruh nyari siapa yang mau buat KB. Jadi saya keliling atau di woro-woro di Dasawisma. Itu di daerah Ibu banyak orang yang sakit TB ya, kenapa Bu ya? Nah itu dia karena mereka ada kader juga dok, makanya sekarang kan kita TB nomor 2 ya dok dunia. Betul kan? Biasanya orang yang minum obat tuh berhenti setelah 2 bulan Bu. Iya betul kan. Iya mereka itu 2 bulan itu kan karena mereka periksa dahak 2 bulan negatif kebanyakan. Mereka pikir itu sudah sembuh. Saya bilang itu belum sembuh kalian kecuali 6 bulan. Kata dokter 6 bulan sudah sembuh. Berarti kalian sudah sembuh. Kalau 2 bulan itu hanya pemeriksaan kedua dahak. Ya kan pertama kan baru temuan. Terus yang keduanya 2 bulan. Banyak emang banyak dok berhenti di 2 bulan. Tapi alhamdulillah sekarang karena memang kader sudah banyak. Jadi kader untuk sering edukasi pasien. Oh bagus sekali. Ibu ini kan sekarang katanya sakit. Betul. Bahkan lagi ini masih pincang-pincang. Pakai kantong. Nah itu yang lagi tahun 2019 itu pakai kantong. Saya ke pasien itu pakai kantong ginjal.
karena ginjal saya itu tidak berfungsi. Nah, jadi dipakein kantong. Nah, saya pasien ada yang kalau mereka, aduh saya Bu, males minum obat gini. Pak, Ibu lihat saya. Saya buka, kan saya double bajunya itu. Lihat, Ibu Ike lebih parah. Mereka semangat, berarti saya harus semangat. Ibu Ike aja bisa dampingin saya, bisa datang ke rumah. Tapi dengan keadaan begitu sendiri, pakai selang. Kalau Ibu mau kasih pesan ya, supaya masyarakat mau berobat TB, pesan yang paling penting apa Bu? Paling pentingnya saya kalau di masyarakat PHBS. Perilaku hidup bersih sehat. Itu. Kalau kita perilaku hidup bersih sehat, ventilasi rumah kita dibuka, kita harus makan makanan yang bergizi, nggak usah bergizi kalau di bawah nanti orang kita makannya tempe aja gitu kan. Ya udah yang penting ventilasi, jangan merokok di dalam rumah. Bagi yang perokok, kalau bisa merokoknya di luar. Ventilasi rumah terutama, rumah harus kena sinar matahari atau dijemur. Kalau kita sekarang pasien saya tuh memang kena sinar matahari kurang. Terutama PHBS dok. Kita sarankan PHBS dok. Perilaku hidup bersih sehat. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya ikutin nasihat Ibu. Apa sih Bu? Perilaku hidup bersih sehat Bu. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, makan buah, tidak merokok di dalam rumah. Sebenarnya untuk pasien TB tidak membuang ludah sembarangan. Insya Allah nanti kita ngobrol lagi. Iya boleh, mau senang tuh. Jadi kalau ngundang Insya tuh. Allah ya. Insya Allah. Ceritanya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi kan masih Sekarang banyak Bu kita cerita ya Bu. harus berpisah. Terima kasih banyak Bu Ike, mudah-mudahan selalu sehat. Terima kasih Ya. banyak Bu. Ya, Bu. Dan terus aktif bantuin Bu Widi. Terima kasih ya Bu Ike ya, luar biasa. Saya harus banyak belajar dari Bu Ike. Teman Aksi Hidup Baik, Ibu Ike mengingatkan kita pentingnya kepedulian terhadap sesama dan menularkan semangat kebaikan pada sekitar. Di tengah keterbatasannya sendiri, Ibu Ike tetap mengetuk pintu rumah warga yang sakit dan menemani mereka berobat. Ibu Ike berharap semangatnya bisa menginspirasi kita untuk melakukan aksi hidup baik lainnya. Demikian cerita hari ini. Nantikan gelar wicara Ibu-Ibu Kota episode berikutnya. Saya Ferry Farhati undur diri. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Komunitas pendukung, Blood for Life, I'm Okay, Sahabat Gizi, Plus Jakarta.